Di sini pembicaraannya selalu kita harus ngupasnya semua dari kacamata cinta. Ayahnya anak-anakku menjadi bagian dari hidupku, yang aku nggak sesali. Ya, semuanya part of my journey. Aku bisa sekuat sekarang juga karena mereka. Betul. Yang kemudian bisa membuat aku grounding ya. Erase my, mereka loh yang jagain kamu loh. Dia menjaga perasaan ayahnya. Oh, kalau aku takut kalau kembali ke ibu aku nggak bisa ketemu ayahnya lagi, papanya lagi. Jadi tapi setelah kita fair, ya. Ini bukan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan hukum. Dia ngomong gitu. Ya. Ini permasalahan keluarga, it's a family. Cinta itu mempertemukan. Cinta itu menyatukan. Cinta itu memisahkan. Dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan hari ini saya kedatangan tamu, sahabat lama saya. Wah, ini makin hari kok makin cakep, makin cantik, makin segar, makin fresh, makin stunning, makin glowy. Wah, semuanya ada. Wanda Hamidah. Hai. Hai. Nomor sepatu berapa? Nomor sepatu saya 42, Cia. Ukuran apa nih, Cia gitu. Tapi tadi bener loh, Wan. Lihat, look at you ya. In your age now gitu. Kayaknya lo nggak, ini lo karena lo nggak objektif. Objektif gimana? Karena kita temenan jadi... Enggak juga. Tapi bener ya, temenan sama Wanda sekian lama. Berapa tahun ya? Puluhan 20 tahun lebih. 20 tahun lebih loh aku temenan sama Wanda ya. Tapi ya gini, memang kita frekuensi ketemu mungkin nggak sesering biasanya. Tapi paling di satu tempat ada acara, lo ada apa, social media dan lain-lain. But kita lihat dari jauh, no news mean good news kan? Biasa kayak gitu kan, ya kan? Course. Apa yang bikin... Aku juga memantau dirimu selalu, masa sih? Ukuran sepatumu asal berapa? 37. Kita ada merahnya juga sama-sama ya? Tergantung merek apa? Yang bawahnya merah nih kalau Wanda. Anyway, oke, yang bikin Wanda bisa maintain sampai dengan hari ini, you look younger, even younger than your age now. Thank you. Terus kemudian you look fresh, thank you. energetic gitu. Apa sih Wan sebetulnya yang bikin gitu? Aku orangnya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, aku orangnya orang yang optimis, very optimis. Can tell. Iya. Terus aku cukup percaya diri. Terus aku merasa I'm so excited to do something new. Secara terus-menerus gitu. Jadi aku nggak monoton. Nggak monoton, maksudnya, dan nggak pernah keberatan untuk memulai sesuatu dari nol, mengambil resiko gitu. Mungkin itu yang membuat hidupku lebih excited juga gitu. Ya. Selain 4 anak yang selalu memotivasi saya untuk terus bergerak. Gue nggak boleh stagnan ya. Karena kan butuh tenaga juga ya ngurusin itu kan. Oh, yoga. Bahkan jadi certified dan juga jadi instructor gitu. Aku nggak nyangka sih. Iya kan? Nggak pernah kebayang bahwa saya akan jadi instructor atau ngajarin orang yoga. Tapi kan aku dia suruh yoga aku kan terus ke tempat dia. Cuman ini bukan nggak mau ya. Kalau diajarin sama Wanda pasti deg-degan terus kan gitu loh. Pinginnya sih kayak Wanda bisa kebalik begini segala macam gitu. Bisa. Semua bisa. Never too late. Prinsipku nggak ada kata terlambat untuk melakukan sesuatu kebaikan. Sabar ya. Iya. Tapi belakangan ini kalau lihat Wanda di sosial media ya, apa ya, lebih kritis ya Wan? Iya. Very much kan sebetulnya. Kalau kritis sih udah lama ya. Dari dulu sih, dari saya kenal. Dari mahasiswa kan, dari 98 kan. Aktivis juga, semua juga gitu. Sebetulnya aku kritis kalau aku melihat suatu ketidakadilan. Kalau melihat suatu ketidakadilan? Ya, sesuatu yang
secara logika tuh menurut aku nggak adil gitu. Jadi aku merasa bahwa nggak semua orang punya kesempatan untuk berbicara. Tapi kadang aku merasa insya Allah bisa mewakili mereka yang nggak punya suara untuk berbicara. They need, gitu loh. They need someone like that kan. I think they need a voice. They need a voice, ya. Dan I'll be happy to be their voice. Tapi terutama kalau aku ngelihat kesewenangan, ketidakadilan, lebih ke situ ya. Sebetulnya dari lama ya. Mungkin dari kecil, dari SMP, dari SMA, aku udah kritis. Mahasiswa udah turun ke jalan, bentuk-bentuknya seperti itu. Tertariknya aku adalah gue suka ngeliat Instagram lu kan, gitu ya. Instagram lu tiba-tiba ini nih apa, komen soal itu loh, Paris Fashion Week gitu. Yes. Kok ini kritis loh, nanggepin apa sih siapa? Resti Kejora ya? Resti dan Bilar. Sebetulnya it's not personal ya. Kalau yang masalah itu sih sebetulnya no hard feeling kan? Itu cuman no hard feeling. Sebetulnya justru karena mamaku tuh mengagumi mereka, sangat mengagumi mereka. Jadi kita tuh selama bertahun-tahun, Bilar begini, oh ya gitu. Jadi aku juga, aku juga happy sih, maksudnya mamaku ngefans sama dia gitu. Tapi yang maksud mungkin aku salah bicara atau salah menulis. Salah caption atau salah? Nggak salah caption. Ya, gini loh, tapi sebetulnya it's nothing personal. Yes, but it's true. Cuma menurut kan? aku kadang-kadang kita sebagai public figure, kita mengambil langkah sesuatu tuh harus sangat hati-hati sih. Aku pun demikian ya, tapi maksudnya aku pun demikian. Aku mengkritik, aku juga boleh dikritik orang gitu. Mungkin itu disalahartikan, jadi aku minta maaf juga kalau menyinggung, tapi maksudnya bukan begitu. Maksudnya sebagai sosok orang public figure yang dibanggakan, diidolakan, menjadi teladan jutaan followers mereka, jutaan ya, puluhan juta, mungkin ratusan. Kadang-kadang ada beban moral yang kita nggak bisa sembarangan untuk kasih lihat, kita nggak bisa sembarangan untuk kemukakan, kita nggak bisa sembarangan untuk bicara, because your followers, your fans will follow you. Iya, ngikutin. Akan ngikutin. Fansnya ya. Nah, kalau Paris Fashion Week sebetulnya aku sama-sama tidak tahu dengan masyarakat Indonesia secara umum. Cuma kita berdua kan besar di dunia fashion ya. Especially her ya. Model sampo, segala dari macam. Dari model, designer, they all our friends. Kan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak logis, kadang-kadang aku Paris Fashion Week itu kan nggak gampang ya, Vin. Kamu dapat invitation-nya aja. It's so hard to get one invitation gitu. Tapi ngerasa nggak sih kalau cuitan dari seorang Wanda Hamidah itu matters kan sebetulnya? Sejujurnya gue nggak nyangka. Iya kan? Cause I'm sorry ya. Cause I put it on my Insta story, which is it's gonna disappear within 24 hours. Jadi kalau penting banget tapi justru pasti. Insta story itu banyak yang kepo loh. Daripada feed loh, ya kan? Biasanya kayak gitu kan? Biasanya kalau penting banget, gue akan nulis di feed. Karena ada caption dan lain-lain. Jadi kita ada diskusi, aku menjelaskan secara ini. Ya, it's just nggak ngerasa. It's not a silly comment sih. Gue nggak pernah silly comment juga, tapi kayaknya gue nggak paham deh. Sebetulnya kan dari perkataan gue nggak paham nih, saya tidak paham, gagal paham itu sebetulnya, gitu. Sebetulnya please somebody, tolong kasih tahu gue sebetulnya gitu. Inform me gitu ya. Siapa gitu tahu, because I know is my follower, ada dari pejabat, dari industri fashion, they all expert. Tadi Wanda bilang bahwa apa yang saya alami dari kecil, ya, yang membuat yang seperti ini melihatnya beda. Memang dari kecil ngalamin apa aja seorang Wanda Hamidah itu waktu kecil, Pak? Mungkin aku dari keluarga yang kritis juga sih. Banyak, rata-rata tuh papaku kan 11 bersaudara, 10 laki-laki. Banyak ya? Iya. Orang lama ya? Terus mereka semua rata-rata organisatoris ya. Terus nggak tahu kenapa kuliahnya pada kebanyakan hukum.
pengacara, omku aktif di LBH gitu. Wan, lagi kepoin Instagramnya Wanda gitu loh. Karena kan lagi sering ketemu nih ya kan gitu kan. Dekat dengan keluarga, dengan bapak ibu, kumpul dengan adiknya, ibu atau bapak ya waktu itu sempatnya kumpul keluarga ya kan gitu ya. You're very close to them ya atau bagaimana atau sebetulnya hubungan antara anak dengan bapak dengan Wanda, ayah ibu. Karena kalau aku lihat kan dengan background yang mirip-mirip ya, pola pikir, mungkin cara ngajarnya juga akhirnya mungkin bisa jadi membentuk sosok seorang Wanda seperti sekarang ini gitu. You're tough enough, tegar gitu ya. Galak enggak ya, tegar ya kalau saya bilang. Galak enggak, sama aku sih enggak pernah galak ya. Kalau ternyata mau dia gimana gitu. Untung dia enggak pernah marah. Jangan dipancing, Je. Tapi enggak kok sekarang udah tone down, Je. Udah tone down. Ini menarik. Ini menarik ya. I learn. You learn something. I learn so much. Ya maksudnya sebetulnya aku itu kan ya mungkin ini anak-anakku yang nasihatin aku ya. Oh justru anak-anak yang nasihatin. Yours defense. Siapa? Salimah ya? Salimah dan kan? Alfat yang lebih sangat bijaksana. Anak kedua itu ya? Kedua itu sangat bijaksana sekali. Sometimes you're being too selfish karena aku hanya ngelihat satu perspektif dan aku terbiasa mandiri, nggak tergantung orang lain. Jadi membuat egoku sangat besar, apalagi terhadap anak-anak. Terus tapi ibu lupa lihat perspektif orang lain gitu. Jadi ya alhamdulillah punya anak-anak yang bisa nasehatin aku untuk nggak egois dan nggak melihat sesuatu perspektif aku dulu. Ketika aku berkaca, oh ya kamu bener ya, aku kurang sensitif. Kadang-kadang anak-anak juga bisa membantu mengingatkan kita loh dengan cara berpikir mereka sekarang. Alhamdulillah, kan? Masya Allah, aku ngerasa anak-anakku karena aku lihat ya, dewasa. Ketafan, ketegaran, keras, kuat, ya bisa dibilang keras juga sometimes ya. Karena papaku tuh dari aku kecil ya, Vin. Kamu nggak boleh terima, pokoknya aku diajarin untuk defense myself, nggak boleh kalau ada yang orang jahat sama kamu nggak boleh terima aja gitu. You have to fight back. Aku diajarin untuk you learn something from him ya. Iya. Tentang itu. Jadi gitu. ada ini balance nih. Yang satu mamaku penakut, papaku sangat pemberani. Mungkin I got everything a lot. Papaku suka politik a lot from him gitu. Jadi anak perempuan kan biasa lebih ke bapak. Gitu. Jadi kalau ada kezaliman, kalau ada apa-apa, kamu harus nggak boleh diem gitu. Bahkan yang nggak cuma terjadi pada diri aku sendiri, pada diri orang lain sendiri. Kadang-kadang I have to speak up for them juga. Gitu. Cross in your mind nggak sih kalau kamu tuh agak alpha women gitu jadi? Jadinya. Iya, very much. Ya kan? Iya kan, kayak gitu kan ya, alpha sedikit gitu loh ya, sedikit atau gimana gitu? Sangat merasa alpha sehingga susah. Jadi bener. Saya menjomblo terus saking alfanya, Vin. Menjomblo. Gimana talk about jomblo? I have a lot story. Dia mau cerita tentang jomblonya. Apa gue rasa kenapa ya pada takut ya? Oke. We start from alpha dulu ya. Alpha women tuh biasa tegar, kuat, mandiri. Bukan tidak perlu orang lain, tapi sangat mandiri sekali. Sehingga akhirnya mungkin terlihat nggak perlu orang lain. Ya kan terlihatnya. Mungkin nggak, Wan, kalau kedua kegagalan pernikahan yang pernah Wanda hadapi, salah satunya adalah mungkin karena kealfaan tadi gitu, kadang-kadang gitu kan. Maybe atau bagaimana misalnya. Ada nggak? Ada kayak gitu nggak? Kadang-kadang. Nggak juga sih. Maksudnya ya kalau itu kan udah takdir ya. Kita percaya takdir bahwa itu memang harus terjadi. Dan menurut aku pernikahan pertama aku belum alfa. Jadi kedua pernikahan ini yang membuat aku menjadi lebih alfa. Lebih alfa. I don't know. Aduh gawat. Jadi tell me if I'm wrong gitu. Tapi ya itu sih mungkin ya gitu, bahwa tapi aku merasa I need sosok laki-laki yang
yang strong, yang kuat juga gitu. Emang dua itu nggak strong? Not strong enough for you? Bukan, tapi I feel like they cannot guide me gitu loh. Oh, you felt like they cannot guide you? Ya. Gitu, jadi ya. Because you're too strong. Lu sadar ya kalau tuh kuat banget kali gitu loh. Jadi mereka juga bingung kali. Nggak tahu juga ya. Sebetulnya aku kan lagi dari pendapat si yang ini, aku nggak tapi kan lu nggak tahu betapa sensitifnya gue. Oh really? Gitu loh. Cuma gini ya. Deep inside pasti gue sangat sensitif. I know. Tapi benang merah dari dua kegagalan itu kan aku kemarin searching ya. Benang merah dari kedua kegagalan perkawinan yang pernah Wanda hadapi, selalu ada sesuatu di situ, Wan. Sesuatu itu ada gitu loh. Anak misalnya, ya kan? Ya kan, selalu kan gitu ya. Dari yang pertama, dari Chico, ada 3 anak ya. 1 perempuan, 2 laki-laki. Dari yang kedua, Daniel ada 1 anak juga. Nah, benang merah yang aku lihat, aku searching gitu dengan timku, selalu ada sesuatu dari pernikahan yang pernah Wanda lewatin gitu loh. Dan itu nggak boleh disesali, takdir. Jadi ya menurut aku, ya kalau kita di Rumi ya, some door close, some door open gitu. Dan juga Islam kan juga, sebetulnya kan juga semua tuh juga titipan ya, nothing lasts forever. I'm not saying that aku meng-underestimate marriage, no. Udah takdir bahwa ayahnya anak-anakku menjadi bagian dari hidupku, yang aku nggak sesali. Ya, semuanya part of my journey. Aku bisa sekuat sekarang juga karena mereka. Betul. Both positive and negative. Ya. Gitu. That's life. Jadi nggak ada yang disesali. Memang aku percaya perjalanan hidupku harus begitu. Mungkin pada saat itu aku sih berpikirnya aku diberikan 2 laki-laki as a husband, and then aku kehilangan mereka dan aku diberikan 3 laki-laki. Ya, as a sons yang is a better version of them. Oh, it's a better version of them. Okay. Okay, Chico, Daniel is a better version of you guys. Of course, you should be proud. Of course. Mereka harus it's a better bangga. Version kan? Versionnya udah bagus. Tapi better kan lebih bagus. Ya, aku bukan menyamakan gitu, tapi Allah Maha Baik, Allah mengganti. Ya walaupun it's a different ya sosoknya gitu, tapi I like that, a better version of both of them. Oh. Jadi Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan gitu. part of them adalah bagian dari mereka juga kan. Betul. Gitu kan, tetap ada merekanya ya di situ kan. Betul. Tapi hak perwalian anak asuh anak kebaikannya kan juga dengan kedua ini, Aku nggak akan menghasilkan, nggak akan bikin anak-anak yang baik, sehat, tanpa cerdas, soleh. Tanpa bapak-bapaknya. Betul. Figure itu kan. Tapi menariknya adalah itu si ketiga. Siapa namanya? Rashad ya. Si basketball player, si atlet itu. Excuse me. Kalau ngomong dia deg-degan jadi agak mesti batuk, minum dulu gitu. Dia itu kan dia ikut kompetisi basket kan. Itu tiba-tiba udah dikit lagi kan ya. Kamu ngikutin sih? Hah? Kamu ngikutin? Saya kan part of your life. Aku part of your life loh. Apa the secret of your life yang semua segala macam. Itu sedetail itu ya? Of course. Oh my god. Saya kan belajar jurnalis Bu. Tepatnya jurnalis merasa gitu. Iya. I've been in love. Dia pakai cintanya untuk semua orang. Pokoknya gitu. di sini pembicaraannya selalu kita harus ngupasnya semua dari kacamata cinta. Nah, menarik kan? Ya kan, dari perceraian kita kupas dari cinta. Tadi kan ya meskipun the better itu, tapi tetap tanpa mereka tidak akan ada anak seperti ini. Aku mensyukuri dan aku nggak menyesali perjalanan pernikahan aku. Tapi kok ada yang nikahnya diem-diem 14 Februari 2014 ya? 15. Anyway, nah itu kan pas nikah tidak banyak yang orang tahu. Pas berpisah pun nggak banyak. Aku tidak banyak membicarakan orang yang pernikahan. tahu juga. Ya gitu. Maksudnya. Why? What do you learn from this pernikahan yang kita boleh bilang gagal ini? Perceraian is a personal thing, gitu ya. Aku nggak mau
keep the personal thing still personal. Iya. Aku nggak mau umbar itu gitu. Jadi, ada hal-hal yang bisa di-share, ada hal-hal yang nggak bisa di-share. Gitu. Yang pasti, they both are part of my life. Ya, nggak pernah bisa nggak ada di erase. Iya, betul. Bagian perjalanan hidup Wanda tentu ada dua sosok itu kan. Yes, dan gitu bagian terpenting dalam kehidupan anak-anakku. Dan anak-anak betul. Nah, tapi setelah Wanda berpisah dengan Chico, ya 2012 ya? 2011 tahun pokoknya deh kalau nggak salah ya. Ya kan, 12 tahun lebih. Terus Wanda deket, TTM lah bilang. Dengan anak muda gitu loh, 2013 ya. Terus yang sekarang, yang terakhir, 10 years younger than your age. Papanya Malakai ya? Papanya. Well, we don't have much choice. No. You have a lot of choice. No doubt. As a Wanda Hamidah. Ngerti. Tapi kan. Are you into a younger person or younger? No, not really. Cuma in my age ya. Okay, I was 38 that time ya. Kamu itu belum alpha ya, udah alpha. Yang pertama belum terlalu alpha ya. Oke. Oh iya. Terus. Masih beta aja. Masih beta. Jadi kan kalau waktu itu kan emang pilihannya nggak banyak. Kalau yang single yang lebih muda, yang lebih tua, kadang-kadang nggak banyak pilihan gitu maksudnya. Ya. Maybe you're too dominant. Maybe you're too dominant for the older people. Kalau udah di usia itu kan maksud aku knock ya. I'm not. Kan saya nggak akan pacaran sama laki orang gitu loh. You know kan people kebanyakan pasti udah menikah maksud aku. Jadi next akan suka dengan yang muda lagi? I have no idea. Jadi sekarang kalau aku berdoa, kalau dua pernikahan aku itu kan aku berdoa sama Allah tuh yang please gitu yang satukan kami berdua lah kira-kira gitu ya. Maksudnya saya berharap mereka adalah jodoh saya at that time. Tapi kalau sekarang aku kayak udah takut dengan pilihanku sendiri. Jadi aku selalu berdoa pilihanmu yang terbaik gitu. Jadi kalau aku yakin bahwa pilihan yang kuberikan adalah yang terbaik. Iya, jadi bukan pilihan aku lagi. Gitu kalau ya aku maunya sih pilihanmu, pilihan Allah ya gitu. Jadi bukan pilihan aku lagi. Gitu sih. Itu aja. Jadi kalau Allah single until now, ya? Jadi kalau Allah belum kasih. Wait, my question is, are you still single right now? Yes, of course. Have you seen me? Single, free, and very happy. Very happy. And an alpha woman now. And ya sebetulnya aku nggak merasa, aku di titik nggak merasa. I'm pretty occupied with my activities sih, with my kids. Aku udah kalau kamu tuh tiap hari aku udah kerja anak, yoga, bicycling and everything gitu. Jadi udah sibuk. Tapi maksud aku, kalaupun ada seseorang, Allah akan tunjukin kok gitu. Jadi I'm not worried at all. Pasti ada ya. Aku tertarik untuk ngobrol tentang ini si anak keempat ini loh. Iya ya, Malakai. Malakai bagus banget ya nama-nama ya. Itu yang milih siapa sih sebelum itu? Malakai papanya. Aku namain Ali, jadi Malakai Ali. Tengah, iya. Malakai Ali. Pokoknya yang Arab-Arabnya ya gue. As Arab. Arab semua. As Arab. Shalima Zamaya Hakim Muhammad Alfat Hakim ismi. Bagus banget namanya. Iya. Nah ini kan menarik. Belakangan ini lagi-lagi kita lihat postingan Wanda. Bahwa after 1 month akhirnya 40 days. Yeah, I remember days. 40 days. 15 Mei 2022. Ya, itu kejadiannya ya, Wanda, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, kejadiannya bahwa Wanda menjemput kembali. Iya, sebetulnya udah diantar. Sebetulnya it's just. And you're not at sebetulnya it's just ego aja sih. Pas diantar jam 9. Your ego or his ego? Both lah. Both, okay. Maybe my ego more. Maybe my ego more. Sebetulnya it's a simple thing, tapi karena egonya aku egonya besar. Apa namanya? It's a simple thing yang mestinya kalau dia mau nunggu aku sebentar, aku akan sampai gitu. Karena di rumahku kan aku nggak punya pembantu ya, Vin. Terus anak-anak lagi pergi sama papanya, sama Chico.
Terus aku juga baru pulang kerja syuting. Terus sebetulnya juga ketika kita akhirnya ngobrol setelah mediasi, sebetulnya kalau kamu mau tunggu malam itu, kalau kamu mau tunggu, aku pun akan anterin kok besoknya. Gitu. Jadi it's all about ego and I learn so much. How you control ego aku terlalu besar. Nah, apalagi atas anak ya, dalam tanda kutip kalau kepemilikan kita bicara anak. Soal kepemilikan anak, which is emosi Wanda kadang-kadang agak sedikit up ya. Yes, very. Aku kalau ngomong anak sama orang tua, I'm gonna cry easy. Itu sih, Vin. Jadi kalau aku udah ngomong anak sama orang tua, kamu juga gitu nggak sih? Iya, I think everybody does ya. Jadi kalau udah ngomong anak sama orang tua, I'm gonna cry easily. Ketakutan atau apa ya? Ya, enggak. Aku bilang lagi, it's ego. Ego aku besar sekali gitu. Jadi aku kan merasa mengurus anak-anak more than their fathers. You remember of ingat papamu yang waktu itu begitu hebatnya 16 jam waktu ada kejadian yang zaman dahulu kala itu. Aku ingat betul kan, 16 hours dia nungguin Wanda loh kan. Ya kan? Dia nungguin, semua ditungguin sama omnya Wanda kalau nggak salah. Dia tungguin betul sampai Wanda akhirnya bebas gitu. True. As a parents pasti will do anything for the kids ya. Dan papaku tuh orang yang nggak pernah ngomong I love you, nggak pernah. Tapi di saat aku ada papa, he always stand by myself and never let me go. Itu caranya dia kasih lihat cintanya dia ke aku. Itu sih. Dan itu yang Wanda lakukan. Dan I will do the same to my kids. Itu cara papaku. Ya kalau kita kan sekarang mungkin aku ke anak-anak, I kiss them every time. Ya kan, I hug them every time. Mungkin anak-anak sampai bosan diciumin di I love you like every 10 minutes gitu ya. Tapi kalau dulu kan papaku enggak ya. Marah orang gak? Lama ya. Marah nggak pada saat papa nggak pernah ngelakuin itu ke Wanda gitu? Enggak ya. Tapi kan karena you feel that dia sayang. I feel that. Ada orang tua yang tipenya begitu kan sebetulnya. Apalagi orang tua zaman dulu ya. Gitu mereka nggak terbiasa untuk showing their love gitu. Tapi ya of course. Tapi kan semakin kita dewasa, aku dulu kan nggak ngerti ya. Semakin kita dewasa kok papaku galak sekali. Tapi semakin dewasa, aku semakin ngerti. Semakin ini caranya papa menyayangi anak-anaknya gitu. Jadi caranya dia memang seperti itu. Iya. They never complain, they always be there for me. They always be there for you. Yeah. Kadang-kadang ada perasaan I take them for granted ya gitu, tapi ya itulah. Especially dan aku ngerasa terlindungi sekarang juga karena karena Allah dan karena doa orang tua gitu. Sampai sekarang kalau ada sesuatu hal aku pasti telepon mereka, Ma doain ya aku mau ikut ini, Ma doain ya anak-anak lagi tes ini, Ma doain ya anak-anak. It's comfortable. Make you feel comfort. Iya. Doain ya Syalima lagi tes UGM, doain ya Alfat dapat lagi. Alhamdulillah gitu. Jadi ya senang ya. Kayak di Islam kan ridho orang tua, ridho Allah gitu. Kalau orang tua nggak ridho ya, tapi ada hal-hal yang gue banyak mengambil hikmah, makanya ridho orang tua tuh penting loh Wanda gitu. Karena kadang-kadang kan gue balelo juga ya sebagai anak gitu. Kadang-kadang gue melakukan hal-hal yang mereka nggak ridhoi juga, tapi ya nggak apa-apa. Well, it's a learn lesson for me, gitu ya, pelajaran gitu. Jadi kadang-kadang ya sekarang pelajarannya lo jangan mengambil sesuatu yang mengambil kebijakan yang orang tua lo nggak ridho, gitu. Itu big lesson. Nah, gitu. Tadi sempat bicara soal ego. Ego itu ada dan yang menyebabkan hal yang terakhir tadi terjadi entah betul. Nah pada satu titik di mana anak Wanda
nggak mau pulang kan, nggak mau dibawa pulang. Dia takut karena mungkin kekhawatiran Wanda pada saat itu, ego, kekhawatiran sehingga membuat emosi lebih tinggi, sehingga mungkin Wanda rusak pintu atau jendela, sehingga dia kan bilang dia nggak mau pulang dulu karena dia takut, Tuhan. How you feel pada saat dia ngomong itu? Padahal kan Wanda pengen sekali ketemu. Dia. What I feel is so sedih, ya. I feel so sad. It's breaking my heart. Lihat mata dia nggak seperti waktu dia bilang itu? Dia nggak mau pulang. Enggak ada. Aku nggak pernah ngomong. Dengar itu. Langsung dia nggak pernah ngomong itu langsung ke aku. Ada yang menyampaikannya ya. Tapi gini, aku itu kan ini egoisnya aku ya. Aku selama ini kan aku merenung ya. I reflect myself gitu. I'm not blaming other people. Yeah. Apa yang terjadi ini pasti memang balik lagi udah ketentuan dan udah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus terjadi, dan mudah-mudahan siapa yang bisa mengambil hikmah ini, mengambil hikmah dari cobaan-cobaan yang Allah berikan, I know that I will be a better person, ya kan? Pasti cobaan yang membuat kita lebih lama bersujud, lebih lama memohon, lebih lama mengaji. Itu pasti cobaan yang kita membuat kita mendekatkan lebih dekat lagi sama Allah. Itu cobaan yang baik. Kan penderitaan itu untuk kebaikan. Yes. Iya kan? True. Gitu loh. Tapi pernah nggak deep talk dengan anak-anak? Oh ya, justru itu dia ini yang membuat hatiku luluh. Because they talk to me a lot gitu. Ya Alfat, terutama Alfat dan Syalimah, yang aku sadar anak-anakku udah dewasa, dan kadang aku nggak bisa dinasehati orang lain, tapi dalam permasalahan ini they talk to me a lot gitu. Yang mereka bilang mereka dewasa sekali. Alfat is just 16 years old. No. Yang Bu, ini bukan aku mau nangis. Dia bilang apa? Apa ini bilang? Dia bilang, Bu, ini bukan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan hukum. Dia ngomong gitu? Ya. Ini permasalahan keluarga, it's a family, it's Malakai. Adiknya kan? Malakai, that's person yang kita cinta semuanya. Yang aku paling cinta, yang papanya paling cinta, yang ibunya paling cinta. Everybody loves Malakai so much. Jadi aku nggak setuju nih Papa dan Ibu melakukan langkah-langkah hukum itu. This is not right. 16 tahun loh, Wan. I know. Kamu hatiku yang membatu itu langsung mencair, Alvin. Kamu bener Pat gitu. Dan dia sayang adiknya, dia tahu very much. Bahwa Bu, kejadian ini jangan Ibu berpikir Ibu aja yang sedih. It's breaking our heart too gitu. Ada semua di situ pada saat ada Syalimah dan semua, pada cuma dia aja. Ya aku Syalimah, Alfat, kita ngomong bertiga, deep conversation. Gitu, omongan itu yang bikin Wanda betul-betul kena banget ya. Jadi ya bukan Ibu aja yang sedih, kita sedih. And they say, I know. And they say kita mau, it's not our responsibility. Kita tahu ini bukan tanggung jawab kita, tapi gimana kita bisa happy ngelihat Ibu nggak happy. Gitu. Jangan Ibu pikir ini nggak ada efeknya sama kita. Kena banget Tuhan. I know. Iya. Kadang-kadang kan kita mikirin diri kita doang. Betul. Kita yang paling teraniaya, paling yang ngerasakan, tapi kita lupa bahwa mereka juga ngerasain. Yes, mereka ngerasain. Adik mereka sendiri gitu loh. Wow. True, itu sih yang kemudian bisa membuat aku grounding ya. It's erase my mereka loh yang jagain kamu loh. I know. Iya kan? Betul-betul dijagain kayak gitu. Very much.
No wonder kamu strong dan kayak gitu. Ya. Jadi ya mereka sampai nasehatin aku kayak, ibu nggak, ya mungkin is your self mechanism, defense mechanism yang karena kita nggak nyalain ibu, karena itu terbuild dari tahun-tahun yang. Betul. Jadi ibu nggak sadar bahwa yang ibu merasa yang ibu lakukan benar, but it's not. Gitu. It seems like they fit in their shoes ya. I know. Ya kan? Gue bersyukur gitu masih ada orang yang bisa nasehatin, masih I still can listen to them gitu, dan hati gue yang membeku dan membatu itu langsung. Udah ngerasa jadi orang yang baik belum sih? I give everything. Tapi ya itu satu hal yang di dalam diri gue selalu ingin memperbaiki diri. Jadi kalau dikritik orang pun I always listen. Gitu. Jadi ya termaksud di nasehatin dan dikritik anak-anak, I always listen to them. Ada penyesalan tersendiri nggak? Kalau kita bilang terhadap situasi yang anak-anak hadapi? Karena tadi dengarnya mereka ngomong gitu langsung loh. Mereka ngomong gitu langsung. Gini Vin, makanya aku merasa egois karena kan aku selalu melihat everything is from my perspective ya. Perspektif Anda. Aku kan bukan anak broken home ya. Jadi aku nggak pernah tahu apa rasanya jadi anak broken home. Nah, 4 anakku ya, gitu. Tapi ini juga membalikan stigma ya, bahwa anak broken home is not always have a negative. Itu salah. I saw my kids ya. They're all 4 of them is amazing. Nggak pernah bikin aku susah. Selalu bikin aku bahagia. Dan ya terakhir ya mungkin sekarang yang menjadi aku paling bikin bahagia karena ternyata mereka yang bisa kasih tahu ibunya, nasehatin ibunya tuh mereka juga. Aku nggak menyangka meskipun mereka mengalami hebat yang tidak Wanda alami ya. Iya, jadi I listen to them karena kan ibu nggak tahu rasanya ya gitu. Ini nggak bener gitu, dan akhirnya aku sadar gitu karena perpisahan orang tua buat mereka itu sebetulnya buat semua anak ya, Vin. It's not easy to take. Kita nggak pernah ngalamin itu sebetulnya. Nggak pernah ngalamin, kita nggak tahu. Gitu loh. Jadi ya gimana ya, kita nggak pernah. Jadi aku ya perpisahan itu buat mereka udah harus menelan kepahitan tersendiri gitu. Proses setelah itu ya jangan ditambahin dong. Itu loh, jangan ditambahin dengan kadang-kadang keegoisan orang tua itu kan, apalagi kalau harus diakhiri dengan ugly divorce. Right. Yang nggak bisa, kamu sama ibu hari ini, no, you're not fit. Ngerti nggak sih? Tapi dua-dua sekarang baik-baik aja ya? I'm sorry, si Malaka ini kan anak yang wow, Vin, kamu kalau ketemu dia, anak 6 tahun yang dia mau menyenangkan perasaan ibunya, dia mau menyenangkan perasaan papanya. Gitu, dia jadi punya tanggung jawab itu ya? Jadi aku merasa sedih, aku merasa bersalah sih terus terang. Karena berada dengan di perpisahan, 6 years old, 6 tahun loh. Dia punya rasa dia harus nyenengin bapaknya. Yes. Dia punya rasa dia harus. Honestly, it's hard. It's not easy loh, Wan. I know. 6 tahun. Iya. Dia mau nyenengin kalian gitu. Betul. Jadi pas sama bapaknya itu, dia yang kenapa dia mengemukakan apa yang dia kemukakan, I can understand. Karena dia takut ketika balik ke ibunya dia nggak ketemu lagi sama papanya. I see. Secara psikologis ya. Jadi makanya si Alfa sama Shalima, nobody wins. Kalian upaya hukum nggak ada yang menang. Kalau ibu menang, Malakai terpaksa kembali ke ibu, dia nangis mau ketemu bapaknya. Bapaknya menang, Malakai juga nangis nggak bisa ketemu ibunya. Nobody win. Jadi ya udah, dan ya alhamdulillah gitu bahwa setelah kita mediasi, maksudnya aku ngomong, ya udah ketemu, Malakai lihat kita udah ketemu, he's so really happy. Terus bapaknya, terus kirim voicemail, I'm so happy that you fix everything. Gitu, yes. Terus ketika because of dia happy ngelihat ibunya dan papanya bisa satu meja dan ngobrol bersama mama ibu tirinya gitu ya. Yeah. It make him so happy
Mau gimana, memang harus begitu kan. Tapi ya memang dari effort dari kedua orang tua juga harus ada. Lihat gitu. Jadi now I understand gitu. Aku lihat matanya waktu kamu peluk di Instagram. I can feel that gitu. Dia mau ngelindungi, mau dia sayang gitu loh. Makin hari makin mirip Wanda. Terus kan dia mirip juga kan sama bapaknya. Tapi makin kemarin makin ada Wandanya gitu. Gitu. Ya anak-anak kan berubah-ubah. Jadi gitu pas mereka lihat we are fine, we are doing well gitu, terus dia yang papanya bilang, Malakai kapan mau ketemu ibu? Aku mau ketemu hari ini. Gitu loh Vin. Jadi dia menjaga perasaan ayahnya. Oh kalau aku takut kalau kembali ke ibu aku nggak bisa ketemu ayahnya lagi, papanya lagi. Jadi tapi setelah kita fair, ya. Malakai kapan Malakai, let's go Kai sama ibu, nanti Malakai pergi lagi, kalau mau pulang sama papa boleh, both are your home now gitu. Jadi walaupun perwalian ke aku mindsetnya udah Akai mau sama papa sekarang, you go with your father. Panggilnya Pakai? Panggilan sayangnya Pakai? Akai. Lucu banget sih. He's Chinese ya. Oh iya. Lucu tapi Akai ya. Iya, jadi Kai mau sama papa, you go with papa. Arab lo, bayangin kayak apa jadinya kayak itu. Chinese, Arab, Jerman. Jerman. Indonesia, ya of course. Tapi seru ya. Jadi makanya tadi pembelajaran yang kita ambil dari ngobrol sama Wanda hari ini adalah ya itu tadi. Kadang-kadang kita orang tua ya harus belajar untuk we learn every day kok. Jadi orang tua tuh nggak ada habisnya. Okay, how you see your future with your kids? Well, yeah, I see a bright future gitu. Apalagi sekarang semua cobaan ini kan memperkuat dan mendekatkan kita ya. Jadi yang anak-anak mungkin sekarang merasa, aduh susah nih ibu gue keras kepala gitu ya. Aku ngerasa sih, terus terang ngerasa sih ya. Dari dulu pertemanan sama dia juga dia tahu, tapi ya sudah lah ya. Ya udah lah. Take her as one package gitu. Gitu loh. Tapi now we listen to each other gitu. Aku dengerin anak-anak. Kadang sometimes there's a moment yang anak-anak juga harus dengerin aku. Gitu. Jadi ya membawa kita lebih kuat dan lebih bisa mendengarkan satu sama lain. We listen to each other. Jadi nggak gini loh. Orang tua tuh nggak lebih hebat betul, dari anak-anak. Anak-anak ya of course ya, you have to respect your parents ya, ridho orang tua, ridho Allah. Itu udah ketetapannya begitu. Tapi di satu sisi orang tua boleh loh minta maaf ke anak. Aku tuh minta maaf ke anak is like every day. Kalau aku merasa I did something wrong, Kai sorry ya Kai tadi misalnya sorry ibu telah terlambat, sorry ibu lupa ini ya Pat. Ibu lupa apa lah. Mereka pun respect sama kita karena kita mau ngucapin itu. Kalau dulu kan kayaknya orang tua dulu kan gengsi ya ngomong sorry ke anak ya. Kalau sekarang lebih banyak diem sih. Iya. Itu cara eranya kali ya. Sekarang kan zaman udah berubah, lebih open minded, semua lebih yang kayak gitu gitu. Jadi ada manfaatnya juga gitu ya. True. I'm happy for you, Wanda Hamidah. I'm happy for me too. I'm happy for us. I'm happy you're still single gitu. Yeah. So I have a lot of friends that I can introduce to you. Single nggak single harus happy. Harus happy. Itu dia. Maksudnya ya itu. I'm single with 4 kids bilang gitu. Tapi udah mau gede-gede kan, cuma 1 yang kecil ya. Gede-gede ya apa-apa. Aduh senang deh, thank you for coming. Minum dulu boleh minum? Minum dulu, nyobain dulu. Aduh, ini ada hadiah buat ibu yang luar biasa yang kita ajak ngomong hari ini. Hewan, this is for you from Alvin in Love. I'm very proud. I'm in love with this life too. Gitu. Makasih. I'm very proud of you. Ya, me too, thank you. Pokoknya sekarang ngelihat semua persoalan dan cobaan dari kacamata cinta. Nah. Oke, Wan, thank you for coming dan bye. Bye. Ini dari siapa sih? Dari saya. Tadi ada yang ngirim nitip mau kasih ke Wanda.